Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini pembahasan kita terkait Rismon. Kali ini ngemis minta maaf ke Pak Jokowi. Kali ini minta tolongnya ke Sri Sultan Jogja ya. Hari itu udah ke Habib Rizik, sekarang ke Sri Sultan Jogja untuk jadi penengah. Wah, udah ketakutan sekali sepertinya Rismon. Kita lihat gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Ada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan, ya, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Ova Emilia. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Kiranya UGM itu milik siapa? Itu milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, gak usah lah dulu alumni. Bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh. Ke Barreskrim oleh tim TPU. Bahkan ada bukti baru saya. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Tapi kan Barreskrim nggak menindaklanjuti, Ova Emilia. Jadi kau bersembunyi karena nggak bakal ditindaklanjuti. Maka yang dokumen yang kalian miliki itu nggak bakal pernah diuji. Benarkah ijazah Rismon Sianipar itu palsu? Ini misalnya diungkap oleh seorang yang bernama Yosua Sinambela. Ia mengatakan bahwa melalui penelusuran digital forensik terhadap ijazah Rismon Sianipar di Jepang, ternyata ia dikuatkan oleh beberapa testimoni yang datang dari para alumni yang dulu berkuliah dan mendapat gelar PhD dari Jepang, di tempat Rismon sering kali mengatakan bahwa ia adalah alumni Jepang di sebuah universitas tertentu di sana. Terlepas dari benar atau tidaknya Rismon memang asli punya ijazah atau ia adalah orang yang menipu kita semua, tetapi satu hal yang Anda mungkin sering cermati dari orang yang bernama Rismon, bahwa cara ia membangun argumentasi dan melakukan pembelaan diri terkait dengan upayanya membuktikan Jokowi itu memalsukan ijazah dan memalsukan skripsinya, itu sebetulnya kita sudah sangat curiga, bahwa kita curiga dengan upaya-upayanya yang sama sekali tidak pernah kita setuju dan penuh dengan etika yang sungguh rendah dan membuat kita sebagai orang yang bergelut dalam bidang akademik, kita menjadi orang yang sungguh prihatin bahwa ada kaum intelektual seperti Rismon Sianipar, tetapi ternyata Rismon Sianipar punya etika yang sangat tidak bermutu dan tidak berkelas. Ia mewakili dari kelompok orang yang bisa kita kategorikan sebagai para pengkhianat intelektualitas. Bagaimana kita membincang sebuah temuan yang menarik yang disampaikan oleh Yosua Sinambela, yang kita belum tahu apakah memang apa yang diupayakan dan dilakukan lewat penelusuran digital forensik dari Sinambela ini benar-benar menolong kita untuk melihat bahwa seorang Rismon Sianipar itu ternyata membohongi kita semua. Terlepas dari itu, ini yang saya sering katakan bahwa kita itu perlu mengedepankan satu hal yang tidak boleh dalam kerja-kerja ilmiah, itu adalah mengedepankan etika ilmuwan.
mengusung 8 tuntutan itu, Pak? Betul sekali. Entrepreneur tanya itu kan universal semua itu. Saya tamatan akademik 65 kan, entrepreneur 67, Luhut itu 70, Wiranto Agung itu 68 kan. Jadi saya untuk angkatan saya lebih senior kayak itu. Jadi nggak usah ngomong macam-macam lah. Udahlah, kalau nggak bisa ngomong diam aja, lebih bagus. Dengar, pikir, tanya sama hati nuraninya. Pak, infonya ini kan tidak hanya 8 tuntutan saja yang diajukan oleh Purnawirawan, tapi ada 9 tuntutan, tapi 1 dicoret. Betul nggak nih, Pak? Nggak ada yang coret itu, nggak ada, Mbak. Yang ke-9 itu kan setelah Purnawirawannya ketemu dengan orang tertentu juga kan. Ya nggak ada, itu juga. Kau usah itu, oh ini nggak benar. Ya nggak benar. Ini aspirasi kan, terima aja dengan baik. Ya udah, kalau nggak setuju ya silakan aja. Itu fair kan, kita demokrasi kan. Setuju nggak setuju silakan aja. Tapi nggak usah ditanggapi macam-macam. Kampungan dah. Pak Jokowi itu lebih hebat gitu. Itu biasa saja. Dia nggak usah tanggapan aneh-aneh gitu. Baik, Pak Sylvester bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau saya lebih, mohon maaf nih Pak Jenderal ya, saya lebih sadis lagi dari Pak Luhut nih Pak. Ini konyol. Oh. Ya, ini saya biar aja. Ini saya masyarakat karena dan tidak berguna dan tidak bermutu Pak. Karena apa? Karena apa tuntutan 8 ini tidak dibangun oleh fakta-fakta atau hukum-hukum dan riset yang final dan tidak berdasarkan konstitusi kita. Jadi gini, kalau bapak-bapak mereka memang mau mengajukan tuntutan itu kan udah ada ke Pak Presiden, terus ke DPR MPR, lakukan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Tidak usah juga kita membuat gaduh dan terkesan adu domba kegaduhan untuk bangsa kita Pak. Karena apa? Kita perlu kekompakan untuk membangun bangsa. Jadi saya melihat ya tuntutan 8 ini dari nomor 1 mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini harus ada perdebatan, sebagian besar mungkin setuju, ada sebagian besar juga yang tidak setuju karena Undang-Undang Dasar 45 ini yang asli itu kan kekuasaan presiden sangat besar sekali. Terus antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan juga legislatif ini tidak terbagi dengan baik gitu loh ya. Jadi itu aja Pak. Terus yang ke-8 mengenai pemaksulan. Bapak-bapak juga harus menyadari Pak bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mulai pendaftaran sampai pemilu, sampai penetapan pemenang, sampai gugatan di MK 01 sama 03 udah kalah, terus penetapan oleh KPU, oleh akhirnya dilantik MPR dan sampai sekarang 6 bulan tidak ada menyalahi konstitusi. Kecuali ada, boleh Bapak. Ya kan? Saya tuh pinginnya bapak-bapak mereka ini sekarang ini, kita bagaimana caranya undang-undang perampasan aset dan korupsi itu ayo kita sama-sama, atau kita membangun kayak Pak Prabowo ingin swasembada pangan gitu loh. Bagaimana kita lihat Pak Pangap, ya, Pak Presiden, terus Pak Kasat Maruli itu, mereka turun ke sawah-sawah, urus itu sungai-sungai, air Pak. Bukan yang menurut saya ini bapak mereka usulin, belum bapak telaah baik-baik berdasarkan fakta-fakta hukum, habis itu tinggal disodorkan. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang sama Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua swasembada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Oke, itu di video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.